Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Pada video sebelumnya saya sudah membuat materi tentang apa sih yang diujikan dalam tes CAT itu. Nah, diantaranya ini yang saya tulis. Materi tes tulis itu mencakup dua hal. Yang pertama, pengetahuan tentang pemilu, mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK dan PPS, penelitian syarat dukungan calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Yang kedua adalah pengetahuan kewilayahan. Baiklah, kita akan bahas satu persatu beserta saya akan kasih contohnya bagaimana soalnya CAT itu. Karena di sebagian wilayah itu kan ada yang sudah, mungkin di sebagian wilayah lagi ada yang belum. Saya dapat bocoran dari teman-teman yang sudah melaksanakan tes CAT seleksi PPK tingkat kabupaten. Oke, yang pertama kita bahas adalah tugas, wewenang, dan kewajiban PPK. Contoh soalnya begini. Yang bukan merupakan tugas PPK di bawah ini adalah A. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU, KIP Kabupaten atau Kota. B. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data pemilih. C. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya. D. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara. E. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kabupaten. Coba teman-teman, menurut teman-teman di mana ini yang jawabannya? Ini kan yang bukan. Yang bukan berarti yang E ya. Kenapa? Karena PPK itu kan tingkat kecamatan. Sedangkan yang E itu adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kabupaten. Berarti E jawabannya. Hati-hati teman-teman, ada pilihan-pilihan yang mengecoh gitu. Oke. Ini teman-teman, kalau teman-teman bingung mencari apa sih tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, sebenarnya saya sudah membuat video yang lengkapnya saya sertakan di atas. Nanti teman-teman boleh lihat. Kalaupun tidak, ini juga cukup nih. Saya sudah sertakan di sini. Silahkan teman-teman screenshot, kemudian simpan, ataupun teman-teman mau pause dulu video ini, gak apa-apa, untuk menghafalkan apa sih tugas, wewenang, dan kewajiban PPK. Oke, kita lanjut saja ya. Ini tidak saya baca. Takutnya durasi videonya terlalu panjang. Contoh soal nih masih tentang tugas, wewenang, dan kewajiban PPK dan PPS. Kok ini ada PKPU ya? Nah, gini teman-teman. Ternyata di soalnya itu banyak ditanya tentang PKPU nomor sekian tahun sekian. Makanya teman-teman harus hafalkan ya. Ini dia. Peraturan KPU yang mengatur tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota adalah, ini sengaja tidak saya sertakan pilihannya, langsung saja. Ini adalah PKPU nomor 18 tahun 2019. Teman-teman, saya kasih beberapa PKPU yang mungkin nanti akan muncul di soal. Karena dari pemberitahuan teman-teman yang sudah melaksanakan, yang muncul adalah ini. PKPU nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja KPU, bla bla bla. PKPU nomor 2 tahun 2017 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, bla bla bla. PKPU nomor 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur, bla bla bla. Kemudian PKPU nomor 9 tahun 2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara, bla bla bla. PKPU nomor 16 tahun 2019 tentang tahapan program jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Kemudian PKPU nomor 18 tahun 2019 pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Ini teman-teman hafalkan ya. Silakan teman-teman screenshot atau di pause video ini untuk mencatat PKPU ini. Oke, kita lanjut
Ke B, penelitian syarat dukungan calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Ini teman-teman, hafalkan ya. Syarat dukungan calon dari partai itu 20% dari total kursi anggota DPRD. Jika kursi di DPRD itu 50, berarti syaratnya itu harus sebuah partai harus dapat 10 kursi, harus memiliki 10 kursi untuk bisa mencalonkan gubernur atau bupati. Bagi yang mencalonkan bukan dari partai atau independen gitu ya, perseorangan, maka dukungan berupa fotokopi KTP elektronik sebanyak 6,5% dari jumlah DPT pada pemilihan terakhir. Misalkan gini, jika jumlah DPT terakhirnya itu 1 juta, di sini 1.366.465 kalikan saja kali 6,5%. Itu sama dengan 88.820 KTP. Bagaimana kalau misalkan DPT-nya kurang dari 1 juta? Maka sebenarnya di peraturan di PKPU itu ada di antaranya dari mulai 8,5, 6,5 sampai 4,5%. Silahkan teman-teman cek ya. Atau gini, atau 25% dari total suara sah pada pemilihan terakhir. Ini hafalkan teman-teman. Insya Allah ada ya. Kita lanjut ke teknis pemungutan suara. Nah, untuk teknis pemungutan suara, penghitungan suara itu dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, efektif, efisien, mandiri, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ini masih tentang teknik pemungutan suara ya teman-teman. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan ditanyakan tentang berapa sih jumlah anggota KPU Kabupaten, berapa jumlah PPK, berapa jumlah PPS, berapa jumlah anggota KPPS. Itu hafalkan ya. Kalau KPU Kabupaten itu kan ada 5 jumlahnya. Kalau PPK juga ada 5, kalau PPS ada 3, kalau KPPS ada 7. Itu kan lumayan tuh teman-teman, ada 5 soal tuh bisa jawab itu semua kan lumayan 5. Kita lanjut ke penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Untuk pembahasan ini teman-teman harus menghafalkan tentang waktu, kapan dimulainya waktu itu pemungutan suara. Kapan dimulainya? Ya dimulainya kan 07 sampai pukul 1. Itu juga 07 kalau sudah ada gitu ya. Kalau belum ada, ya nunggu dulu sampai ada beberapa orang, baru dimulai. Nah, penghitungan suara itu dimulainya pada pukul 13. Kemudian yang harus teman-teman hafalkan juga adalah format formulir. Saya sertakan di sini nih. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS itu terdiri dari formulir mulai dari model CKWK yang berhologram, kemudian model C1 KWK berhologram, model C1 pleno KWK, model C2 KWK, model C3 KWK, model C4 KWK, dan seterusnya. Ini ada sampai M ya, model C5 KWK, kemudian model C6 KWK, model C7 KWK, model A3 KWK, model A4 KWK, model A5 KWK, model TB KWK, dan seterusnya. Hafalkan teman-teman, saya tidak sebutkan ini karena terlalu panjang. Takutnya terlalu lama. Silakan teman-teman screenshot ataupun pause videonya untuk menghafalkannya. Atau nanti saya akan sertakan di deskripsi link untuk mengunduh materi ini. Oke teman-teman, sekarang kita menginjak ke pengetahuan kewilayahan. Kalau pengetahuan kewilayahan, kalau tingkat PPK berarti kan diujikannya di kabupaten. Teman-teman harus tahu berapa jumlah kecamatan, kemudian berapa jumlah DPT tingkat kabupaten pada pemilihan kemarin, baik itu pada Pilpres atau mungkin pada Pilgub sebelum ini, berarti tahun sebelum-sebelumnya. Dan
Pilgub tahun sebelumnya itu tahun berapa? Gitu. Pilgub itu berapa tahun sekali pemilihannya? Kemudian, nah teman-teman untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang materi ini, teman-teman bisa mengakses KPU RI ataupun silahkan teman-teman search di Google JDID. JDID gitu ya. Teman-teman juga harus mengunjungi KPU kabupatennya masing-masing untuk mengetahui tentang pengetahuan kewilayahan ini. Kalau tingkat PPS kan pasti ditanya nanti berapa jumlah desa dan juga berapa jumlah DPT di tingkat kecamatan. Itu teman-teman materi yang saya sampaikan kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang belum mengikuti tes CAT untuk seleksi PPK diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan. Jangan lupa berdoa. Oke, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain. Like atau kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.